Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wal mar'atu tukhalifu rajulan fi khamsati asya'a. Faslun pasal baru. Wal mar'atu dan perempuan tukhalifu menyelisih ar-rajula laki-laki fi khamsati asya di dalam 5 perkara. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wal mar'atu, ini pembahasan kita berkaitan dengan perbedaan salat perempuan dengan laki-laki. Jadi pada umumnya tidak ada, secara umum tidak ada perbedaan salat antara laki dan perempuan. Akan tetapi dalam 5 perkara ini sebaiknya, jadi ini perkara yang bukan harus begitu. Ini 5 perkara di mana beda laki sama perempuan ini bukan sesuatu yang harus, yang kudu, yang kalau kagak beda berarti dosa, enggak. Ini bentuk ideal. Sebab Nabi Muhammad SAW kata Sayyidah Aisyah itu bilangnya laki-laki itu sholatnya begini, tapi kalau perempuan begitu. Nah, gitu. Jadi itu salah satu dasarnya apa yang dijadikan dasar oleh ulama tentang 5 perbedaan sholat laki dan perempuan. Terlebih lagi secara umum, kaidah umumnya, kaidah umum itu maksudnya standar hukum yang diambil dari kompilasi ayat-ayat dan juga hadis. Jadi hadisnya banyak sehingga muncullah semacam kaidah gitu. Kalau kaidah itu Indonesianya apa ya? Rumus gitu. Bahwa yang namanya perempuan itu mesti tertutup atau ditutupi dalam segala hal, termasuk dalam ibadah. Makanya bentuk sholat berjamaahnya perempuan sama laki berbeda. Jadi kalau jamaah laki imamnya di depan sendirian begitu. Tapi kalau perempuan berjamaah sesama perempuan itu kan imamnya nggak boleh di depan sendirian. Sebab kalau sendirian di depan itu terbuka jatuhnya. Maka kodratnya itu mesti tertutup. Kaidah umumnya perempuan mesti tertutup. Lalu gimana imamnya ada di tengah? Di depan, sop paling depan dia berada di tengah begitu. Itu perempuan begitu. Jadi kaidah umumnya bahwa memang perempuan ini tertutup. Dan ya, bahkan akad nikah juga kan kalau apa istilahnya yang disyaratkan ada di majelis akad tuh perempuan maka ada gitu. Yang disyaratkan hadir begitu ya. Yang disyaratkan hadir di meja akad tuh 4 orang. 4 orang itu wali, pengantin laki, wali gadis, pengantin laki, terus 2 saksi. 4 orang ini yang wajib ada.
wajib ada. Kalau 4 ini tidak ada, nggak sah pernikahannya. Perempuannya nggak di situ, perempuannya ya di mana aja boleh. Bahkan perempuannya di Spanyol gitu akan nikah di Jakarta sah juga begitu. Yang penting jadi memang kaidah umumnya perempuan itu tertutup. Ini juga kemudian yang membuat perbedaan. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi 5 asya. Perempuan tukhalifu ar-rajula menyelisih laki-laki fi 5 asya dalam 5 perkara di dalam salat. Farrajulu yang namanya orang laki yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Yang pertama nih, laki itu idealnya, ini bentuk ideal. Yujafi itu artinya menjauhkan mirfaqaihi, kedua sikunya, an janbaihi, dari 2 sisi badannya. Itu laki, maksudnya kalau sujud begitu ya. Jadi ini siku nih. Jadi laki itu idealnya sujudnya itu diregangkan begitu. Nah, gitu. Jadi sikunya kagak nempel. Justru sebaliknya perempuan tuh ya tumbuh ba'du. Kalau perempuan nempel. Tapi kalau laki idealnya begitu. Itu idealnya. Kalau sholat sendiri, sholat tahajud di rumah, sholat duha di rumah, atau apapun lah yang dikerjakan di rumah sendiri. Tapi kalau dalam kondisi berjamaah yang rapat kan, kalau dia regangin itu sikunya itu malah jadi ngajak ribut kayaknya kan ya. Jadi tidak usah lah. Jadi cukup dirapetin nggak apa-apa. Cuman idealnya itu. Jadi yang membedakan laki dan perempuan yang pertama, kalau lagi sujud ini sikunya ini diregangkan begitu. Dan itu lebih enak ini. Kalau kita, apalagi sholat tahajud atau sholat subuh, qobliyah subuh yang baru pada bangun tidur. Itu kalau sholatnya itu diregangin tuh enak gitu. Jadi badannya tuh kayak stretching gitu. Jadi membantu persendian lah begitu. Tapi pada intinya bukan soal enak atau tidak enak, soal wahyu yang diurutkan. Jadi Nabi Muhammad SAW memang menyuruhnya orang laki begitu. Jadi bentuk ideal sholat orang laki itu yang pertama yujafi mirfaqaihi an janbaihi, menjauhkan sikunya dari kedua sisi badan. Jadi dijauhi, makanya lebar begitu. Yang kedua yuqillu badnahu. Yuqillu itu artinya meminimalisir. Yuqillu badnahu, bagian dari perutnya, an fakhidaihi, dari pahanya, fil ruku'i was sujud, di dalam ruku dan juga sujud. Jadi orang laki itu meminimalisir diri sebisa mungkin jangan ada bagian perut yang nempel ke paha lagi sujud. Kan biasa gitu, termasuk lagi ruku. Maka idealnya itu orang laki rukunya itu lurus kan begitu. Lurus. Ini kalau tangannya pas nyampe dengkul, perut nggak bakal nyampe paha. Tapi kalau dia terlalu nunduk, nah tuh ada bagian perut yang nempel paha tuh. Ini nunduk banget begitu. Kan ada tuh orang yang lutut tangannya di sini nih, ruku tangannya di betis. Jadi ruku itu minimalnya dia bungkukkan badannya dan tangannya mencapai lututnya. Begini udah sah nih, ini begini. Ini udah minimal, paling minimal. Yang penting ayat hanya rojul qadra atau gimana bahasanya itu, dia menunduk sekiranya tangannya itu menggapai lututnya, begini. Tapi kalau bentuk yang ideal, yang sempurna, itu
kakinya lurus, nggak boleh ditepuk, jadi nggak begini, lurus begitu, tangannya ngepel lututnya, itu kemudian dada, leher dan kepala satu garis, gitu. Itu kalau ditaruh waterpass di atas itu waterpassnya juga lurus, gitu. Jadi kagak condong depan dan condong belakang, begitu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ada orang laki yang rukunya lurus begitu bisa, sebab Nabi Muhammad itu yang tuhin kita bisa. Ya walaupun sulit begitu. Dan palanya tuh nggak begini, tapi palanya melihat ke tempat sujud supaya tetap garis lurus. Itu dia begitu. Tapi kalau orang udah ada ini dikit, ini bagian perutnya akhirnya kena ke paha, termasuk ketika sujud. Gitu. Orang laki biarnya paha dengan perut tidak nempel, jadi lebar begitu. Nah, ini kan begini udah cukup. Jadi dengan sejadah yang seperti ini cukup. Jadi nggak perlu berlebihan juga. Kan ada orang yang sampai lewat begitu, kepanjangan begitu. Nah, ini kepanjangan. Jadi cukup. Nah, cukup begini ini cukup. Jadi perutnya tidak bertemu dengan pahanya. Gitu. Kalau orang yang punya badan ramping sih alhamdulillah kan ya. Tapi orang-orang yang punya perutnya sudah mulai besar begitu, nah itu sebisa mungkin untuk menjauhkan bagian perutnya dari pahanya. Tapi itu bentuk ideal. Artinya orang kalau nggak bisa, sholat begitu susah, saya badannya udah gede, ya nggak apa-apa, sholatnya sah gitu. Cuman kurang ideal. Tapi kalau kekurangan ideal itu disebabkan karena ketidakmampuan, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau ketidakidealan itu disebabkan pengabaian, lalai, begitu ya tentu ada konsekuensi hukum. Setidak-tidaknya mendapatkan kemakruhan, gitu. Itu yang kedua tuh. Nah kalau perempuan nggak apa-apa begitu, sebab memang perempuan kaidah umumnya tertutup kepala, sebagaimana perkataan Sayyidah Aisyah, wal mar'atu tadummu ba'duha tadummu ba'duha ba'du. Kalau perempuan menempelkan satu badan dengan badan yang lain, jadi sujudnya apa begitu, tangannya, sikunya nempel ke bagian tubuhnya kiri kanan begitu. Jadi kalau laki gitu, kalau perempuan apa gitu. Jadi tidak jangan kebalik, kalau perempuannya lewat gitu, lakinya apa, itu bentuk idealnya gitu. Tapi itu tadi bahwa ini memang bukan kewajiban yang kalau begitu jadi dosa, enggak. Ini bentuk idealnya. Yang ketiga, perbedaan laki dan perempuan dalam sholat, wa yajharu fi maudhi'il jahri, wa yajharu fi maudhi'il jahri. Kalau orang laki yajhar, mengeraskan suaranya, fi maudhi'il jahri, di tempat-tempat yang mesti dikeraskan. Salat zuhur, maghrib, isya, walaupun dia sholat sendiri, itu tetap ada kesunahan mengeraskan suara. Nah kalau perempuan sholat maghrib, isya, subuh dikerasin apa enggak? Kata ulama nggak usah dikerasin, jadi disenyapkan saja. Tapi sebagian ulama bilang dia jahar in azimal ajanibu, dikerasin sebagaimana laki mengeraskan bacaan kalau dia sholat di tempat yang tidak ada orang asingnya begitu. Jadi kalau soal perempuan mengeraskan pada sholat yang dikeraskan, maghrib, isya, subuh nih, sebenarnya ada tiga nih pandangannya. Pertama, memang berbeda dengan laki. Yaudah senyap aja sebagaimana sholat zuhur asar.
Yang kedua pandangannya dikeraskan kalau tidak ada orang asing di sekitar tempat dia sholat, gitu. Artinya nggak ada orang nggak ada orang yang bukan mahram, gitu. Kemudian yang ketiga, ini pandangan ketiga, ini mengambil jalan tengah. Jadi kalau asar zuhur disenyapkan karena memang senyap, tapi kalau maghrib isya subuh nih itu bacaannya tuh senyap enggak, keras juga enggak, tengah-tengah gitu. Walaupun ada orang asing di sekitarnya, sebab memangnya sholatnya sholat jahar. Jadi apa istilahnya? Ya enggak gede-gede amat, tapi juga tidak senyap begitu. Ada tiga. Tapi pandangan kebanyakan ulama itu pandangan kedua, boleh dikeraskan kalau tidak ada orang asing sekitarnya. Jadi sholat di dalamnya cuma ada suaminya misalnya di kamarnya, atau di orang tuanya atau anaknya begitu. Tapi kalau di tempat yang ada orang asingnya, maka ini disenyapkan gitu. Tapi bagi sebagian ulama kan ada pandangan soal suara perempuan aurat apa bukan, kan ya, ada masalah itu. Kalau jumhur ulama kan enggak, suara perempuan itu bukan aurat. Sebab banyak sahabat-sahabat Nabi yang dapat riwayat hadis itu dari istri-istrinya Nabi. Sayyidah Aisyah kan ya. Sayyidah Aisyah ditanya dulu Nabi Muhammad begini-begini gimana? Dijawab sama Sayyidah Aisyah. Sahabat dengar itu Sayyidah Aisyah ngomong. Kalau seandainya suara perempuan aurat, nggak ada periwayatan hadis dari sahabat-sahabat perempuan. Tapi ada memang sebagian ulama yang mengatakan aurat, suara perempuan aurat. Kalau yang mengatakan demikian tuh otomatis sholatnya batal. Jadi perempuan yang mengeraskan suara, walaupun pada sholat-sholat yang jahar, maghrib isya subuh, dan di sekitarnya ada orang asing, maka haram hukumnya, berdosa itu si wanita dan sholatnya batal. Kalau pakai pandangan suara perempuan aurat. Tapi jumhur ulama enggak, termasuk mazhab Imam Syafi'i, suara perempuan itu bukan aurat, sebab banyak sahabat-sahabat perempuan, sahabat Nabi, yang kita dapat riwayat dari mereka. Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis. Banyak perempuan, ada Fatimah binti Jahsh gitu. Ada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu kan orang yang diajarin sama Nabi Muhammad untuk khitan perempuan. Kalau sekarang dukun beranak lah malu gitu, itu namanya Ummu Atiyah. Dan kita dapat bagaimana caranya sunat perempuan itu dari Ummu Atiyah, perempuan. Artinya kalau memakai pandangan jumhur, suara perempuan itu bukan aurat. Tapi kalau suara yang mendesak begitu, itu semua ulama sepakat itu nggak haram, itu aurat begitu. Kalau memakai pandangan jumhur ulama, suara wanita bukan aurat, tadi ketiga, jadi dijaharkan selama tidak ada orang asing. Yang kedua disenyapkan saja begitu untuk menghindari fitnah. Yang ketiga tadi antara keras atau senyap, jadi ngambil jalan tengah. Yang pasti itu perbedaan, artinya perempuan beda. Kalau laki kan gak ada urusan, sekitarnya ada perempuan apa kagak. Kalau emang wayanya maghrib dikasih gitu. Kalau emang wayanya subuh dikasih gitu. Itu tetap ada kesunahan itu. Tapi kalau perempuan sholat maghrib sunnahnya jahar, tapi sunnahnya hilang sebab dia berada di sekitar orang asing sholatnya. Maka yang tadinya sunnahnya dikasih jadi berubah, sunnahnya menjadi disunahkan. Itu perbedaan yang ketiga. Yang keempat, wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbah wa idza nabahu, dan kalau orang laki itu nabahu syai'un itu artinya
dapat sesuatu. Maksudnya dapat sesuatu itu mengenal ada kealpaan di dalam sholatnya. Kalau dia berjamaah, dia nemu imamnya itu keliru, lupa tahiyat awal, lupa qunut subuh, imamnya lupa baca Fatihah, imamnya lupa rakaat misalnya. Sabbah, kalau laki-laki sabbah dia mengucapkan tasbih subhanallah gitu. Subhan itu kalau laki-laki. Nanti perempuan ada di baris selanjutnya. Kalau perempuan nggak tasbih kan ya. Wa auratul rajuli, kemudian perbedaan yang kelima, wa auratul rajuli, perbedaan yang kelima tentang aurat. Auratul rajuli, auratnya laki-laki, ma baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya laki-laki antara pusar dan lututnya, antara pusar dan lutut itu auratnya laki. Sedangkan perempuan kan seluruh badannya. Jadi aurat laki itu sebenarnya iya antara pusar dan lutut. Jadi maksudnya sejatinya pusar dan lutut itu bukan aurat. Kata ulama begitu. Jadi yang aurat itu antara pusar dan lutut. Cuman untuk memastikan bahwa auratnya tertutup secara baik, dia harus nutup juga itu pusar, harus nutup juga lutut, begitu. Artinya lutut dan pusar menjadi wajib ditutup sebab tidak sempurna penutupan aurat kecuali harus nutup lutut. Aslinya dia bukan lutut, begitu. Aslinya bukan lutut. Cuma aslinya bukan aurat. Karena dia memang bukan aurat, kebuka nggak apa-apa. Cuman kalau dia kebuka, ini aurat di atasnya ikut terbuka, gitu. Ya udah kalau kita auratnya tutup, nggak bisa kita nutup aurat kecuali lutut tertutup juga, gitu. Makanya lututnya menjadi apa sih namanya sesuatu yang wajib, bukan karena intinya, tapi sebab penyempurnaannya, gitu. Sebab aurat tidak bisa tertutup dengan baik kecuali kalau dia nutup lutut sama pusarnya. Makanya gak dibenarkan orang kalau sholat pakai celana pendek gitu kan, yang aurat di atas lutut, di bawah pusar di atas lutut, jadi celana pendek saya di atas lutut, benar ini enggak? Ya benar, lagi berdiri kita dia ruku belakang lutut buka itu pantat belakangnya kan gitu. Jadi ini apa namanya tidak benar kalau lutut dibiarkan terbuka gitu. Sebab tidak mungkin itu tertutup aurat kecuali ditutup lutut dan pusarnya. Itu berarti orang laki kalau sholatnya pakai satu lembar kain, maksudnya satu lembar pakaian yang menutup pusar sampai lutut, sah saja. Ya kan orang kalau lagi ihram kan pakai selembar, 2 lembar kalau dia pakai atasan ihramnya. Tapi kalaupun dia 1 lembar saja sholatnya sah, tapi itu kemakruhan. Jadi kata ulama, sholat dengan 1 potong baju itu hukumnya makruh. Sholat dengan 1 potong baju itu hukumnya makruh. Makanya biarpun pakai gamis kan 1 potong, itu ulama nambahin itu entah dia pakai sirwal di dalamnya. Sirwal itu celana, kalau orang kita nyebutnya celana pangsi lah gitu. Entah dia pakai sirwalnya atau dia pakai jubah. Jadi kalau orang Saudi itu dipakai gamis, atasan gamis adalah gitu jubahnya gitu. Jadi untuk menghindari kemakruhan sholat pakai 1 potong baju gitu. Jadi biar 2 nih, 1 sih udah nutup, orang dari leher ke bawah nutup, cuman 1 jatuhnya ini gitu, bukan 2 potong. Itu gimana kita tambahin lah, dia pakai sorban atau dalam celananya pada ini sirwal dia pakai itu untuk menghindari kemakruhan. Gitu, untuk menghindari kemakruhan memakai satu potong baju itu makruh. Kemudian ini wal mar'ah, dijelas ini wal mar'ah dan perempuan tadummu ba'duha ba'd. Kalau perempuan itu disebutkan tadi sudah disinggung tadummu ba'duha ba'd, yaitu
menempelkan satu tubuh ke tubuh yang lainnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ada hadisnya, annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'atin tusalliyah, pernah melihat ada dua orang perempuan sholat. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, idza sajadtuma, ini dibenarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatnya. Kalau kamu sujud, fadumma ba'dal lahmi ilal ardi, maka kalau kamu sujud, tempelin itu sebahagian dari badanmu itu di atas tanah. Di atas tanah itu maksudnya jangan sampai terbuka. Jadi badannya nempel seakan-akan dia seluruh badannya nempel di atas sana. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya perempuan, laisat fi dzalika, dalam hal sujud, karrojuli, seperti laki. Perempuan dalam hal sujud tidak seperti laki-laki. Gitu. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Sebab banyak juga nih beberapa teman-teman kita nih yang masih tidak membedakan ya, perempuan sama laki sholatnya sama, begitu gitu. Nah, jadi beda itu dalam 5 hal ini. Kemudian juga bedanya lagi, wa takhfidu sautaha bihadratir rijalil ajanib, tadi sudah disebut. Wa takhfidu, dia senyapkan sautaha, suaranya, bihadratir rijalil ajanibi, di kehadiran laki-laki orang asing. Gitu. Makanya tadi sholat maghrib isya sunnahnya dikerasin, cuman karena sholat di sekelilingnya ada laki-laki asing, itu suaranya disenyapkan begitu. Wa idza nabaha syai'un, kalau dia menemukan sesuatu, artinya ngelihat ada kelupaan pada imamnya, sofaqat, maka yang dilakukan bukan tasbih, tapi dia melakukan sofaqat. Sofaqat itu tepuk tangan. Tepuk tangannya perempuan itu bukan tepuk tangan kayak orang tepuk tangan, bukan. Jadi tepuk tangan itu mengumpulkan bagian dalam telapak tangan kanan, bagian dalam telapak tangan kanan ini dipukulin ke tangan kiri, zahir tangan kiri gitu. Dipukul gitu. Mukulnya berapa kali udah? Mukulnya sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, lebih dari 3 kali boleh. Jadi kalau perempuan tasbih itu tepuk untuk mengingatkan imamnya, tidak ada batasan, berkali-kali boleh sampai si imamnya gitu. Yang penting memang tepuk tangannya untuk mengingatkan si imam. Tapi kalau tepuk tangannya buat main-main, gitu. Kan tergantung niat juga ya. Kalau tepuk tangannya main-main 3 kali batal, gitu. Niatnya main gitu. Jadi tergantung niatnya. Kalau untuk mengingatkan itu tidak ada. Itu kata Imam Ibnu Rif'ah itu orang Syafi'i, itu perempuan itu tasbih tidak ada batas, berkali-kali boleh selama untuk mengingatkan imamnya. Gitu. Tapi kalau perempuannya subhanallah boleh juga. Cuman khilaful aula itu namanya. Apa khilaful aula itu ya tadi tidak bagus, sebagaimana mengeraskan suara di sekitar orang asing ketika itu sholat. Tidak apa-apa sholatnya sah, cuman tidak bagus, itu khilaful aula. Sebagaimana laki sebaliknya, laki imamnya lupa, lakinya mau tepuk tangan. Itu kebalik, tapi nggak apa-apa sholatnya sah, cuman khilaful aula. Nah, karena laki ini bukan perintahnya tepuk tangan laki itu dibatasin 2 kali. Lebih dari 2 kali, 3 kali ke atas itu membatalkan sholatnya, karena berkali-kali kan begitu. Jadi kalau laki ada batas tuh dia tepuk tangan, tapi kalau perempuan tidak ada, selama niatnya untuk menegur imam. Wa'idana syai'un bersama wa jami'u badanil hurrat. Nah, ini bedanya lagi yang kelima. Jadi wa jami'u badanil hurrat,
seluruh badan perempuan merdeka auratun itu aurat, illa wajhaha kecuali mukanya, wa kaffaiha dan juga kedua telapak tangan. Jadi mukanya bukan aurat, dari tempat tumbuh rambut sampai bertemunya dua tulang rahangnya di dagu, kemudian kuping, bukan kupingnya tapi batasan depan kuping sampai depan kuping kirinya, ini muka, ini bukan aurat. Dan yang bukan aurat lagi adalah kedua telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan ini depan belakang, artinya dari pergelangan itu aurat, depan belakang ini bukan aurat. Jadi orang kalau perempuan melakukan perjalanan misalnya, datang waktu sholat, dia nggak mau mukena, tapi seluruh badannya tertutup. Dia punya pakaian, dia pakai gamis, dia pakai kaos kaki, kerudungnya rapat, cuman bagian tangan ini nggak tertutup, usah. Ini bagian luar telapak tangan nggak apa-apa, sebab bagian luar dalam memang bukan auratnya telapak tangan. Jadi yang telapak tangan, yang aurat itu seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan luar dalam. Gitu. Kalau kaki aurat atau enggak usah? Kaki aurat kalau pandangan mayoritas ulama. Tapi Imam Abi Hanifah bilang tumit itu bukan aurat. Jadi batas batasan mata kaki itu ke bawah, itu kata Imam Abi Hanifah bukan aurat. Nah, kalau di orang Syafi'i ada namanya Imam Al-Muzani. Imam Muzani juga bukan aurat tuh bilang itu. Cuma ini pandangannya nggak bagus, bukan nggak bagus, kurang kuat. Pandangan yang kuat dari ulama kita itu seluruh badan termasuk tumit nih, termasuk kaki tumit bawah ini termasuk aurat. Gitu. Makanya kalau sholat, artinya kalau memang melakukan perjalanan, khawatir nggak ada mukena, kan ada orang yang gampang lah perempuan kalau di SPBU ada mukenaan gitu, di rest area ada mukenaan gitu. Nah itu kan kita khawatir, ya emang ada mukena begitu, kan mukenanya dua, yang ngantri sholat 70 perempuan gitu. Nah, maka kita punya pakaian udah nutup aurat, tapi begitu itu sudah bisa melaksanakan sholat. Nah kalau kita lihat di perempuan-perempuan di luar Indonesia itu kan kalau sholat begitu, jadi pakai baju yang dia pakai seharian, pakai celana panjang, pakai baju pakai jaket yang sampai ke mata lutut kan gitu. Tapi kalau di kita memang kurang lazim gitu ya, perempuan itu lazimnya sholat dengan mukena gitu, ya nggak apa-apa. Memang enaknya juga pakai mukena gitu, cuman jangan jadi alasan kalau mukenanya nggak ada dia nggak sholat gitu. Sebab aurat itu bisa tertutup walaupun tidak dengan mukena. Wal amatu karrojuli, dan amah itu artinya budak perempuan. Karrojuli itu seperti orang laki, auratnya budak perempuan seperti orang laki. Artinya kalau budak perempuan itu auratnya tidak sama seperti perempuan merdeka. Tapi pandangan yang lain aurat budak perempuan itu sama seperti merdeka kecuali aurat khidmah. Aurat khidmah itu begini. Jadi kan budak perempuan itu zaman dulu gitu ya, walaupun hukum budak belum dihapus, satu waktu penyebabnya datang lagi adalah gitu. Jadi budak perempuan itu kan di rumah tuannya itu kan bantuin macam-macam, dari mulai ada yang tukang nyanyi, ada yang mulai tukang nyapu, ada yang cuma tukang cerita doang gitu. Jadi budak zaman dulu itu ada khususnya, spesialisnya. Nah mereka itu bagi tuannya, kalau lagi bantuin tuannya itu nggak enak kalau badannya tertutup rapat dengan pakaian, tidak memudahkan pekerjaannya. Maka dia dibolehkan, jadi kalau budak perempuan dibolehkan untuk terbuka kepala sampai leher dan betis sampai kaki gitu. Jadi ini pandangan yang tengah ini lebih bagus. Yang pertama pandangannya sama kayak perempuan, tutup setutupnya begitu perempuan mereka.
Yang kedua pandangannya kayak laki-laki, kalau perempuan budak kayak laki-laki. Sebab dulu Sayyidina Umar bin Khattab punya budak perempuan diomelin itu, nutup kepalanya diomelin sama Sayyidina Umar gitu. Nah, itu yang kemudian banyak dijadikan dasar oleh ulama bahwa aurat perempuan budak itu seperti laki-laki. Tapi pandangan yang tengah-tengah itu bagus, bahwa dia sama seperti perempuan merdeka, hanya saja bagian khidmatnya terbuka. Bagian khidmat itu bagian yang untuk dia ngelayanin, palanya terbuka, betis sampai kakinya terbuka. Begitu. Selain itu tidak bisa dibuka. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut fasal wadzi yubtil shalah. Pasal yang membatalkan sholat ada 11. Insyaallah di pertemuan akan datang.